Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Nida. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan sebuah kalimat yang menurut aku ini sangat luar biasa jika dipandang dalam hal yang positif. Namun jika dipandang sebagai hal yang negatif juga akan sangat menghancurkan. Wah, maksudnya gimana? Dan ini dia terkait dengan sebuah buku, terinspirasi dari sebuah buku ini. Judulnya yaitu ini dia. Kebaca gak teman-teman? Ini dia. Oke. Kepo mulia. Ini bukan sembarang kepo. Ini juga bukan sembarang kepo-kepoan yang kita ingin tahu kehidupan privasi orang. Namun ini sebuah hal yang bisa jadi menghantarkan kita kepada kemuliaan. Nah, Kanida, emang maksudnya gimana sih terkait dengan kepo yang positif? Nah, kepo yang positif ada di buku ini. Namun kepo yang bisa jadi menghancurkan adalah kepo yang bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada seseorang itu bisa menghancurkan mental atau jiwa orang tersebut. Teman-teman di sini mungkin sudah tahu lah ya. Kira-kira kepo apa yang bisa menghancurkan? Coba. Kapan nikah? Gajinya berapa? Mau punya anak berapa? Udah lama nikah kok belum punya anak? Kemudian rumahnya gimana kok ngontrak terus? Wah, itu kepo yang sangat perlu diwaspadai ya teman-teman. Kalau kita ingin kepo-kepo seperti itu kepada orang lain, nah kita mesti pikirkan nih dampaknya seperti apa. Nah, kali ini kita tidak akan ngobrol-ngobrol terkait kepo yang mengarah ke sana, namun kita akan membahas apa yang terkait dengan buku ini, yakni Kepo Mulia. Nah, teman-teman, kecenderungan seseorang, tabiat seseorang memang rasa ingin tahunya itu ada ya. Sifat manusia itu punya rasa ingin tahu, karena sejatinya manusia itu pembelajar. Nah, bagaimana nih tabiat keponya itu supaya tidak dimatikan, jadi kita alihkan. Karena kepo itu pasti akan selalu ada, namun kita alihkan kepada yang positif tentunya. Izin saya sharing ya teman-teman terkait apa yang ada di dalam buku ini. Bukan sembarang kepo, namun gimana, ini buku karya Ustadz Edu. Nah, sangat relate sekali nih teman-teman. Ini didedikasikan. Nah, didedikasikan, jadi dipersembahkan untuk generasi muda Indonesia. Wah, teman-teman. Jadi ada sebuah pesan nih dari tulisan Ustadz Edunya sendiri. Tak ada rasa lelah bila hati terpaut kepadanya. Mari berkarya untuknya semata. Jadi gimana sih keponya itu? Jadi saya juga penasaran nih. Nah, seringkali kita kepo itu ya terhadap kehidupan orang lain. Kehidupan yang memang itu nyatanya tuh bukan urusan kita. Namun pernah gak sih teman-teman merasa kepo terhadap kehidupan diri kita sendiri? Kita kepo terhadap masa depan kita sendiri. Kita kepo terhadap hati kita dan jiwa kita sendiri. Ada apa ya dengan kehidupan kita? Ada apa ya dengan jiwa kita? Ada apa ya dengan hati kita? Saat ini, saat masa depan nanti. Nah, ternyata kita sering lupa ya. Kepo kita terhadap orang lain, namun kita lupa kepo terhadap diri sendiri. Tepat sekali ini di bagian pertama. Pernah bertanya gak dalam diri kita sendiri, wah seberapa
selamat ya kehidupan kita, terus seberapa syukur ya kehidupan kita, akan seberapa sukses kita. Jadi sebelum bertanya terhadap kesuksesan orang lain, apakah kita sudah refleksi bagaimana keselamatan kita, kesuksesan kita, dan juga kesyukuran kita? Karena 3S ini akan selalu dicari ya, sepanjang hidup manusia. Keselamatan, kesuksesan, dan juga kesyukuran. Udah kepo belum terkait hal itu kepada diri sendiri? Ini juga saya ngobrol-ngobrol ini sambil refleksi ya teman-teman. Tentunya dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kepo lagi kan? Apa nih makna selamat? Apa makna sukses? Dan juga apa makna syukur? Seringkali selamat didefinisikan secara fisik atau material saja. Namun pada hakikatnya, ujian dari Allah yang membuat kita selamat, yang membuat kita apa sih gitu. Nah, jadi di sini selamat di sini tentunya selamat jiwa raga, selamat fisik dan juga psikisnya. Selamat jasmani, rohani. Nah, di sana ya teman-teman semua. Jadi walaupun misalnya secara fisik, wah, qadarullah kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan suatu bencana. Namun ketika jiwa kita, rohani kita, spiritual kita selamat, ya itu masih dikategorikan selamat. Dan tentunya kita berharap selamat jiwa raga, fisik, dan juga psikisnya. Oke, kemudian lantas makna sukses yang dimaksud apa nih? Nah, kepo gak ya? Sukses untuk diri kita sendiri itu seperti apa ya teman-teman? Udah pernah kepo belum? Nah, sukses ini diraih setelah selamat. Nah, selamat ini terhindar dari mara bahaya ya teman-teman, salah satunya. Makanya kita tuh sering berdoa, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu. Nah, teman-teman semua, lantas suksesnya itu apa ya kira-kira? Kalau teman-teman sendiri mendefinisikan suksesnya dalam hal apa ya? Jadi, ketika dalam setiap perjalanan kita ada dalam keadaan selamat, justru di sanalah sukses. Karena seringkali kita mendefinisikan sukses itu adalah hasil akhir. Namun, sukses itu pada hakikatnya adalah sebuah perjalanan. Ketika berperjalanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebaikan dan juga kebenaran, memastikan diri kita selamat, di sanalah kesuksesan. Jadi, kesuksesan ini sekali lagi bukan hasil akhir ya teman-teman, namun sebuah proses. Karena untuk mencapai suatu posisi tertentu, pencapaian tertentu, pasti di sana tidak terlepas dari proses. Yang di sana itu ada kegagalan, ada tantangan. Namun selama kita bisa menghadapi tantangan ujian itu dengan selamat, rohani, jiwa, mental, spiritual kita, insya Allah ada dalam jalur keselamatan dan juga kesuksesan. Oke, selanjutnya S yang ketiga adalah apa teman-teman? Syukur. Nah, bagaimana dengan syukur ini? Wah, ternyata syukur adalah berterima kasih atas pencapaian hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan, yang dapat kita raih. Jadi syukur itu tidak melulu ketika kita sudah mencapai hal-hal yang besar ya teman-teman. Namun dari langkah-langkah kecil, alhamdulillah. Bahkan syukur itu bisa jadi dari setiap hembusan nafas. Bahkan dari syukur yang kita ucapkan membutuhkan syukur lagi. Jadi selamat, sukses, syukur. Ternyata begitu sederhana ya teman-teman semuanya. Wah, jadi seperti itu.
sukses, selamat, dan juga syukur. Lantas modalnya apa ya teman-teman? Tentunya kita akan kesulitan ketika kita sendirian dalam menggapai itu. Jadi modal yang utama yang perlu kita perjuangkan juga untuk menggapai itu adalah lingkungan, teman-teman. Lingkungan yang benar, lingkungan yang tepat. Nah, lingkungan yang benar ini sangat-sangat diperhatikan, bahkan disampaikan oleh Rasul ya teman-teman. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi akan kerasa wanginya. Namun ketika kita berteman dengan penjual pandai besi akan tertular juga ya baunya. Nah teman-teman, ini sebagaimana yang disebutkan juga nih dalam buku ini disebutkan bahwa ketika memilih teman, perhatikan beberapa hal. Kira-kira apa saja ya teman-teman? Nah, pernah gak nih kepo terkait dengan kriteria bagaimana kita berteman? Nah, yang pertama itu terkait dengan akalnya. Akalnya seperti apa? Kemudian akhlaknya seperti apa? Baik di luar, di dalam rumah, di keluarga. Kemudian kezuhudannya, bagaimana dia memandang terhadap dunia, terhadap akhirat. Nah, zuhud. Nah, teman-teman bisa cari tahu juga nih, apa nih kira-kira terkait dengan zuhud ini. Apakah termasuk yang boros, atau hemat, atau memerlukan sesuatu sesuai dengan porsinya, membeli sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Kemudian, yang selanjutnya adalah kejujurannya. Maka, ketika kita berteman dengan orang yang salah, akan sulit untuk mendapatkan kebaikan dan kita harus benar-benar struggle mencari pelajaran lalu kita bangkit kembali untuk menemukan, untuk menciptakan lingkungan yang benar. Nah jadi ya teman-teman semua, makanya dulu Nabi Muhammad itu kan berdakwah ya untuk menciptakan ekosistem atau bahkan sebuah nilai-nilai Islam yang membumi di masyarakat, bahkan berpengaruh terhadap dunia. Nah, bahkan mendunia. Nah, jadi ini lingkungan ini sangat-sangat penting ya teman-teman semua untuk menggapai 3 hal tadi. Selamat, sukses, dan juga syukur kita. Karena tadi ya kriteria zuhud ini kayaknya kalau menurut saya nih berkaitan juga nih dengan syukur. Orang yang zuhud akan mudah untuk bersyukur. Nah, teman-teman semua, untuk selanjutnya kira-kira apa nih? Kira-kira yang menjadi modal hidup kita. Kita ingin selamat, kita ingin sukses, kita ingin senantiasa bersyukur, kita ingin mendapatkan lingkungan yang benar. Kira-kira apa nih? Ini hal yang paling utama, yaitu Allah teman-teman. Kita tidak apa-apa tanpa Allah. Sudah kepo apa nih teman-teman tentang Allah? Tiada Tuhan selain Allah. Bagi yang muslim tentu ini adalah ikatan kita yang sesungguhnya yang tidak akan pernah putus bahkan saat ruh kita ditiup, saat ruh kita diciptakan. Nah, yaitu dengan Allah. Bagaimana nih hubungan kita sama Allah? Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi kita melihat kekuasaan Allah. Kita lihat kekuasaan Allah. Ketika ingin melihat dan mengenal lebih dalam tentang Allah, maka lihatlah ciptaannya. Wah, kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia. Kita lihat bagaimana proses sistem tata surya. Nah, di sana juga kita bisa melihat ya teman-teman, bagaimana kehebatan Allah. Ciptaannya mulai dari tata surya, binatang, tumbuhan, itu sangat luar biasa ya teman-teman semua. Lalu, bagaimana nih untuk menggapai kehidupan yang mulia? Nah, teman-teman pernah kepo gak? Kira-kira seperti apa? Nah, tentunya kita melihat bagaimana inspirasi dan kisah dari nabi kita yang sudah pasti dimuliakan oleh Allah. Nah, di sana kita bisa ngambil inspirasi kehidupan yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.
Wah, ini keren banget ya teman-teman semua. Dari kata kepo, ini bisa jadi sebuah buku yang luar biasa. Teman-teman pernah kepo terhadap siapa nih yang dijamin masuk surga? Ya tentu ya teman-teman. Kita bisa kepo kepada kisah-kisah. Kalau kita sebagai perempuan ya, kisah Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asiyah, Siti Aisyah. Kemudian banyak lagi ya teman-teman yang dijamin masuk surga. Sudahkah kita kepo kepada mereka? Nah, langkah selanjutnya adalah perjuangan. Yang pasti, selamat, sukses, syukur, sabar. Kita berada di lingkungan yang benar, kita menerapkan inspirasi kemuliaan dari sosok-sosok yang sudah dimuliakan oleh Allah. Saatnya kita berjuang, saatnya kita menanamkan perjuangan kita atas dasar keimanan. Nah, wah teman-teman, Masya Allah banget. Jadi, dengan adanya buku ini, kita ubah kepo kita. Kita ubah kepo, keinginan kepo kita kepada orang lain, teman-teman ya. Jadi kita kepo terhadap keselamatan diri kita kepo terhadap kesuksesan diri kita, dan juga kita kepo terhadap kesuksesan, kesyukuran diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini di akhir ya, ada sebuah kalimat bahwa seandainya manusia diperbolehkan membuat proposal keinginan kepada Allah, niscaya isinya sekitar kesenangan dan kepuasan aja. Seperti ingin sukses dalam akademis dan karir, ingin memiliki harta mewah dan properti rumah yang megah, memiliki pasangan yang cantik, ganteng, setia, penurut, serta segudang keinginan sempurna lainnya. Parahnya, semua yang ada di dalam isi proposalnya mesti didapatkan dengan percuma, alias tidak usah bersusah payah. Simsalabim langsung ada. Kalau dibuat quotes, isi quotes-nya adalah muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Oleh emang bisa ya kayak gitu teman-teman. Nah, kayaknya ini kita harus kepo teman-teman. Kalau kita pemikirannya seperti itu, kita pahami kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta ini dari sejak asal kejadiannya. Dengan demikian, kita juga akan tergerak nih tentang kehebatan Allah dalam menciptakan diri kita sendiri yang bisa sukses, selamat, dan senantiasa bersyukur, sehingga menggerakkan diri agar berani berkarya dan menebar manfaat dalam kehidupan, tentunya menggapai cinta dan juga ridhonya. Yeay, kepo yuk teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita kepo terhadap hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita, rasanya kehidupan ini akan adem ayem. Kayaknya akan ada gak ya yang kena judgmental misalnya, kena terganggu kesehatan mentalnya? Kalau kita kepo kepada kebaikan, kalau kita kepo, kalau kita ikuti naluri kita, kalau kita ikuti insting kita terhadap kekepoan, hal yang benar, insya Allah kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Kita bisa ada dalam lingkungan yang benar. Nah, kalaupun susah teman-teman, karena memang kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah jika lingkungan tersebut sudah tidak ada dalam kendali kita. Maka ruh tidak akan salah gaul. Jadi, minta pertolongan kepada Allah, lalu kita bergerak, kita berjalan, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama menginginkan keselamatan, kesuksesan, dan juga kesyukuran yang sesuai dengan Allah syariatkan.
Tentunya kita juga bergerak berjuang dalam kebaikan teman-teman. Dan kita tidak sendiri teman-teman, kita mari sama-sama ya teman-teman. Bagi yang mendengarkan sharing ini boleh bisa terhubung dengan Instagram saya Nida Co ya, kalau di Instagram. Boleh follow Instagramnya, sharing dan juga feedback untuk saya juga. Boleh banget teman-teman semua, kira-kira kita bahas apalagi ya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.